Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman semua yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang sampai saat ini masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Salam serta salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan semua yang saya banggakan, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk perkuliahan pada mata kuliah manajemen BK itu saya alihkan dalam bentuk paparan materi yang saya videokan berikut ini ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan ketika kita berada di pertemuan pertama pekan lalu, bahwa sesuai dengan jadwal di pertemuan kedua ini kita masih mendiskusikan tema yang itu berangkat dari penjelasan yang saya sampaikan ya. Tentu nanti harapan saya kawan-kawan tetap mengembangkan materi yang kalian peroleh ini untuk memperkaya wawasan kawan-kawan dan tentu untuk menambah ya kapasitas kawan-kawan terkait dengan bahasan yang erat hubungannya dengan prodi BKI tentunya. Baik, kali ini kita akan membahas prinsip-prinsip profesional BK ya. Yang mana ada beberapa poin di situ, kalian bisa lihat di slide. Kita langsung mulai saja dari pengertian ya. Nah, mohon maaf. Nah, jadi dari pengertian kita lihat dulu arti kata prinsip ya. Karena tadi kan kita pertemuan ini berjudul prinsip-prinsip profesional layanan BK, maka kita coba lihat dulu dari yang sisi pengertiannya. Kalau menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip itu diartikan sebagai asas ya, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir atau bertindak dan sebagainya ya. Kemudian arti yang lainnya adalah dasar. Prinsip itu adalah dasar. Lalu berikutnya, apa sih profesional? Nah, kalau menurut KBBI ya, ini saya masih ngambil dari KBBI, profesional itu adalah bersangkutan dengan profesi ya. Kemudian memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Kemudian pengertian yang ketiga, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya, lawan dari kata amatir. Nah, dari sini kawan-kawan saya yakin sudah mendapatkan gambaran tentang seperti apa sih itu prinsip-prinsip profesional layanan BK ya. Yang kalau kita lihat dari pengertian profesional menurut KBBI ini sebetulnya menggambarkan seperti apa sih yang harus kita lakukan ya. Jadi misalnya kalau dalam dunia konseling maka profesinya adalah sebagai konselor ya. Kemudian ketika dia menjadi seorang konselor tentu dia harus punya kemampuan-kemampuan, kemudian keahlian-keahlian atau skill yang harus dia miliki untuk menjalankan profesinya ya kan. Lalu berikutnya ada juga konsekuensi yang lain ya. Jadi istilahnya kalian nih misalnya sebagai seorang konselor yang profesional, tentu ada juga pembicaraan tentang tarif yang kalian bisa dapatkan dari situ, ya kan? Ya walau kalau kaitannya dengan ini kan bukan sesuatu yang menjadi tujuan utama di awal ya, karena ada orang yang secara profesional dia menjalankan tugasnya, tapi dia punya prinsip sendiri ya untuk tidak misalnya mengambil bayaran dari jasa yang diberikan. Itu ada juga ya. Nah, jadi saya menyampaikan hal ini ya untuk kemudian bisa kawan-kawan pahami dari dasarnya dulu. Adapun nanti tentang perkembangan selanjutnya atau model-model yang lain itu bisa dikembalikanlah kepada individu masing-masing. Oke.
Nah, lantas seperti apa sih prinsip profesional layanan BK? Nah, dari sisi pengertiannya, ya, kita melihat di sini ya. Jadi prinsip profesional layanan BK itu menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam memberikan layanan BK dan dapat juga dijadikan sebagai landasan praktis ya. Nah, jadi prinsip profesional dalam layanan BK itu ya tentu memuat ya pokok-pokok dasar pemikiran yang nantinya itu bisa dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan program layanan ya, dan bisa juga dia menjadi aturan main. Makanya kalau kaitannya dengan ini nanti ada dokumen-dokumen lain yang terkait ya, misalnya karena ini terkait dengan profesi, maka tentu ada juga yang dikenal dengan istilah kode etik ya. Makanya kita di BKI ini ada, kalau nggak salah ingat, memang ada mata kuliah khusus tentang kode etik ya. Nah, jadi itu diantara turunan dari prinsip profesional layanan BK ini. Oke, selanjutnya kita melangkah ke prinsip-prinsip profesional BK. Nah, jadi ini menurut Arifin dan Eti Kartikawati itu ada 4 prinsip profesional layanan BK ya secara umum. Yang pertama adalah prinsip-prinsip umum ya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing, dalam hal ini konselor. Lalu berikutnya, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi, bimbingan dan konseling atau BK ya. Nah, dari keempat prinsip ini kita tentu bisa melihat ya bahwa ada hal yang memang itu sangat terkait dengan pemberian layanan BK ya, prinsip-prinsip profesional dalam hal ini ya. Jadi kalau yang tadi ada prinsip umum yang pertama, kemudian yang kedua prinsip-prinsip khusus yang terkait dengan individu, bisa dalam hal ini misalkan klien, lalu kemudian prinsip dasar dengan konselor ya, dan yang keempat adalah prinsip dengan organisasi ya. Karena memang biasanya kalau dia sebuah profesi itu biasanya ada wadah organisasi yang memang mewadahi mereka ya. Sebut aja yang lain, misalnya ya kalau guru ada PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian profesi-profesi yang lain yang umumnya mereka punya organisasi ya. Kalau psikolog misalnya ada HIMSI ya, Himpunan Psikologi Indonesia dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, bahasan berikutnya adalah beberapa prinsip pelaksanaan BK ya. Nah, ada beberapa. Nanti kalian akan bisa melihat di slide. Jadi yang pertama adalah bimbingan merupakan suatu proses membantu individu agar dapat membantu dirinya sendiri ya. Nah, jadi itu. Dan saya kira kawan-kawan sudah sangat mafhum ini ya, bahwa bimbingan ataupun konseling itu pengertiannya adalah ini, membantu individu agar dapat membantu dirinya sendiri ya. Jadi sebagai seorang konselor itu tujuannya adalah agar dia dapat membantu klien sehingga klien itu bisa keluar dari masalahnya dan dia bisa dengan cara mengandalkan potensi yang dia miliki ya. Jadi ibarat keran ya. Jadi ketika ada yang membuka saluran keran itu, maka tentu akan mengalir dengan baik air yang keluar dari keran itu ya. Nah, kita ini ibarat yang konselor itu ibarat yang membantu untuk membuka ya keran aliran airnya agar bisa mengalirkan air ya. Nah, seperti itu kira-kira. Lalu yang kedua, layanan berfokus pada individu yang dibimbing ya. Nah, tentu harus fokus dengan klien atau individu yang dibimbing ya. Adapun kalau dengan terkait dengan selain individu atau klien tersebut,
Maka ya oke, teman-teman, kita lanjut. Tadi mohon maaf videonya sempat terputus. Jadi tadi kita sudah sampai pada poin yang kedua ya, layanan berfokus pada individu yang dibimbing ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa memang konselor harus fokus pada individu yang dibimbing. Kalau misalnya ada pihak lain yang harus dihubungi, maka itu hanya sebatas terhadap individu yang terkait dengan si klien ya. Misalnya keluarga dekat si klien ya, yang mana mungkin oleh konselor dinilai bahwa perlu melakukan konfirmasi kepada anggota keluarga si klien dan semacamnya ya. Jadi boleh berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain selain klien, tapi yang punya keterkaitan dengan klien yang kita bimbing. Berikutnya yang ketiga ya, ini yang ketiga, bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Jadi ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap individu itu punya keunikan masing-masing, punya karakteristik masing-masing, sehingga konselor harus memahami ini dengan baik ya. Saya sering mencontohkan, jadi misalnya ada klien yang punya persoalan, lalu kemudian kita sebagai konselor membantu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi si klien. Lalu misalnya ada klien lain yang kita bimbing ya, kebetulan misalnya persoalan yang dihadapinya sama. Nah, belum tentu treatment atau perlakuan yang kita berikan kepada klien satu itu sama dengan klien yang kedua ya. Karena itu kita berangkat dari prinsip dasar bahwa yang namanya individu itu juga memiliki karakteristiknya atau keunikan masing-masing ya. Nah, itu. Lalu berikutnya alih tangan kasus jika permasalahan klien tidak dapat diselesaikan ya. Jadi memang ada tahapan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya konselor merasa bahwa dia tidak sanggup untuk membantu atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh klien, maka dia bisa mengalih tangankan ya kasus si klien itu kepada yang lebih ahli ya, atau yang oleh konselor dipandang lebih mampu untuk membantu si klien ya. Jadi itu prinsip yang keempat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke prinsip kelima ya, yaitu ini, bimbingan harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu atau masyarakat ya. Jadi memang ya kita tahu bahwa ketika kita memberikan layanan ada yang disebut dengan istilah rancangan pemberian layanan gitu kan. Itu memang sudah menjadi satu keharusan untuk membuat rancangannya, tapi ada juga prinsip-prinsip fleksibilitas di situ ya. Jadi kalau misalnya ketika dalam prosesnya ada hal-hal yang kita dituntut untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi, maka prinsip ini berlaku ya. Jadi kita tidak kemudian saklek, tidak kaku, tapi ada juga prinsip-prinsip fleksibilitas di situ ya. Jadi kita bisa tetap menyesuaikan dengan kondisi si klien ataupun mungkin dengan kondisi masyarakat pada umumnya ya. Jadi ini prinsip yang kelima. Kemudian yang keenam adalah program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang BK dan dapat bekerja sama menggunakan sumber-sumber yang relevan. Nah, ini tentu juga prinsip yang sangat penting kawan-kawan ya, sebab kita semua pahami bahwa ketika kita berbicara tentang satu profesi tertentu, maka yang melaksanakan kegiatan dalam profesi itu adalah tentu orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya ya. Jadi misalnya ya, tidak mungkin kan kalau kita mengharapkan ya, anggaplah ada pasien yang keluhannya adalah
eh, penyakit jantung, lalu dia dibawa ke tukang mesin gitu kan, tukang montir atau semacamnya, kan nggak mungkin ya. Jadi kalau misalkan dia mengalami gangguan atau keluhan penyakit jantung, ya maka dia diarahkan ke dokter ahli jantung ya. Terus kalau yang tadi yang montir, ya tentu persoalan-persoalan yang terkait dengan mesin, misalnya ya kalau ada masalah dengan motor yang kita miliki, ya maka montirlah ahlinya ya. Jadi memang seperti itulah untuk gambaran yang pada prinsip ini gitu ya. Lalu juga dapat bekerja sama ya. Jadi seorang konselor itu bukanlah single player istilahnya ya. Jadi dia harus punya keahlian atau kemampuan juga untuk mampu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait ya. Lalu kemudian menggunakan sumber-sumber yang relevan. Nah, berikutnya yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan program bimbingan yang telah diberikan. Ya, ini juga bagian yang penting ya, agar nanti ketika konselor telah memberikan layanannya, maka dia bisa melihat kembali mana langkah-langkah yang mungkin tidak pas atau kurang sesuai dengan prosedur. Nah, dari evaluasi inilah akan ditemukan ya. Jadi jangan biasakan ketika sudah memberikan layanan lalu ya dibiarkan begitu saja ya. Jadi perlu dilakukan evaluasi terhadap layanan yang telah diberikan. Makanya ketika kita memberikan layanan konseling, maka ada upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mendukung prinsip ini ya, yaitu prinsip mengevaluasi pemberian layanan. Misalnya kita bisa minta tolong dengan orang yang kita percaya untuk menjadi observer pada saat kita memberikan layanan konseling ya. Atau misalnya kita mengandalkan rekaman ya, baik itu rekaman video ataupun rekaman suara ya. Itu untuk mengevaluasi apakah ada tahapan-tahapan dalam pemberian layanan kita yang tidak sesuai atau mungkin kurang maksimal. Nah, jadi setelah kita evaluasi kan akan kita temukan tuh yang seperti itu. Oh, ini kurang di sini, ini kurang pas dan seterusnya. Maka untuk meningkatkan layanan kita selanjutnya, nah di situ kita perbaiki ya. Jadi setelah kita evaluasi ya tentu kita inventarisir, lalu kita koreksi semua hal-hal yang tidak sesuai. Nah disitulah gunanya dari prinsip yang ketujuh ini ya. Nah selanjutnya kawan-kawan kita lanjut. Ini prinsip-prinsip rumusan prinsip-prinsip BK lainnya. Itu kalau kita mau mengklasifikasikan, itu ada hal-hal yang berkenaan dengan sasaran pelayanan misalnya, kemudian juga yang berkenaan dengan masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, kemudian program pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan. Sehingga dari situ kita kalau mau dikelompokkan lagi, maka di situ ada 4 prinsip ya. Yang pertama adalah prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan ya. Jadi ini tentu kaitannya dengan misalnya klien kita gitu ya. Jadi ada yang prinsip-prinsip yang berkenaan dengan klien kita. Misalnya siapa ya klien yang akan kita berikan layanan, kemudian ya kita juga bisa memutuskan ya kepada siapa saja kita berikan layanan. Kita mungkin punya batasan-batasan atau kriteria tertentu. Nah itu tergantung dari konselor gitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu ya. Jadi ketika tadi kita sudah berbicara pada sasaran yang nantinya akan diberi layanan bimbingan dan konseling, maka ada juga prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu ataupun mungkin kelompok ya. Jadi itu punya prinsip-prinsip yang mengitarinya ya. Lalu berikutnya prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan ya. Jadi misalnya mulai dari perencanaan program, lalu kemudian asesmen kebutuhan ya, lalu berikutnya pelaksanaan program ya, termasuk evaluasi program layanan bimbingan konseling. Itu
ada prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang konselor ya. Jadi ini pada program pelayanannya. Lalu berikutnya yang keempat adalah prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan ya. Jadi tadi setelah ada program yang sudah dibuat, maka step berikutnya adalah mengeksekusi atau menjalankan program tersebut ya. Makanya di sini dituliskan prinsip berikutnya adalah prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan ya. Nah, dan ini tentu juga ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Misalnya ya bagaimana ketika program layanan itu diberikan ya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh konselor terkait dengan hak-hak dan kewajibannya misalnya, termasuk juga klien ya, apa saja hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh klien dan semacamnya ya. Ini saya kira dan juga saya yakin ya kawan-kawan sudah pernah mendapatkan penjelasan yang seperti ini di mata kuliah sebelumnya. Oleh karena itu ini hanya sekedar sebagai ya refresh penyegaran kembali ya bagi kawan-kawan untuk memahami betul bahwa dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling ya, karena ini terkait dengan dunia profesional, maka ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegangi betul, harus kita pahami dan kita laksanakan saat di lapangan ya, atau saat kita memberikan layanan konseling kepada klien. Dan saya kira kalau kita bisa menjalankan dengan baik seluruh prinsip-prinsip yang ada ini, maka insya Allah ketika kawan-kawan memberikan layanan kepada klien itu, klien tidak akan tidak akan dirugikan, dia justru akan merasa sangat bersyukur dengan bantuan yang kawan-kawan berikan. Nah dari situ ya kita berharap kawan-kawan bisa memperoleh reputasi yang baik gitu ya. Jadi ketika misalnya kalian berhasil memberikan layanan ya sampai kepada membantu menyelesaikan persoalan klien, maka klien itu nanti akan ibarat duta kita ya. Jadi dia yang akan mempromosikan kita di luar sana. Dia akan cerita bahwa ya dengan si A ini ketika memberikan layanan bimbingan dan konseling baik, kemudian dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan seterusnya, itu nanti akan kembali juga kepada kawan-kawan sendiri ya. Oleh karena itu prinsip-prinsip profesional BK ini saya harap ya bisa kawan-kawan ketahui dengan baik, kalian pahami dan tentu diimplementasikan dalam dunia real gitu ya. Mungkin itu dulu kawan-kawan ya yang bisa saya sampaikan. Tentu masih sangat terbatas ya, karena ini juga kita dalam bentuk video seperti ini hanya satu arah. Nanti saya harapkan kawan-kawan bisa menambah kapasitas kalian dengan cara membaca lebih banyak sumber-sumber yang ada, lalu kemudian ya kalian istilahnya tanamkan dalam diri kalian prinsip bahwa tidak pernah merasa cukup dengan hal-hal yang kalian terima. Ini dalam arti hal-hal yang positif tentunya ya, sehingga dari situ kalian termotivasi untuk meningkatkan kapasitas diri masing-masing. Baik, mungkin itu dulu dari saya kawan-kawan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.